Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat sudah salat Jumat yang berbahagia. Yang mulia Hazrat Mirza Mastur Ahmad Ayadahullahu Ta'ala Binasril Aziz menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan uraian mengenai kejadian-kejadian di dalam kehidupan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu. Huzur bersabda mengenai pertempuran di Dhatur Riqa. Tercatat bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk pertempuran ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Hazrat Utsman radhiyallahu anhu sebagai Amir Madinah, sebagai pengganti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa kejadian saat penaklukan Makkah. Huzur Ayadahullahu Ta'ala Binasril Aziz berkata bahwa pada saat penaklukan Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengampuni semua orang kecuali 4 orang. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal yang melarikan diri sebelum ditangkap oleh umat Muslim. Namun kemudian kembali dan menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang lain bernama Abdullah bin Abi Syarah yang bersembunyi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menerima sumpah setia atau baiat orang-orang, Abdullah keluar, ya, dan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas namanya untuk memaafkan dan menerima baiatnya. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, tetapi kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dan menerima sumpah baiatnya. Sehubungan dengan kejadian ini, Huzur Ayadahullahu Ta'ala Binasril Aziz mengatakan bahwa ada riwayat di mana disebutkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, mengapa para sahabatnya tidak membunuh Abdullah bin Abu Syarah? Padahal awalnya beliau SAW menolak untuk menerima baiatnya. Namun dari riwayat lain dan di dalam tafsir yang lain, Huzur Ayadahullahu Ta'ala Binasril Aziz mengatakan bahwa terbukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak pernah mengatakan hal ini. Kemudian Huzur menyampaikan mengenai Hazrat Ikrimah, itu putra Abu Jahal yang menerima Islam. Huzur Ayadahullahu Ta'ala Binasril Aziz kemudian juga menceritakan kejadian penerimaan Islam Ikrimah bin Abu Jahal menurut catatan sejarah. Tercatat, Ikrimah lari ke arah laut dan istrinya mengejarnya. Dia baru saja akan atau sudah naik kapal ketika istrinya mendatanginya dan mengatakan bahwa dia telah memintakan keamanan untuknya dan bahwa dia harus kembali dengan menerima Islam. Oleh karena itu Ikrimah kembali ke Mekah dan pergi menemui Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima Islam. Oleh karena itu Ikrimah kembali ke Mekah, pergi menemui Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima Islam.
Dan setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada Ikrimah bahwa beliau SAW akan mengabulkan apapun yang diinginkan oleh Ikrimah. Ikrimah meminta agar Nabi SAW berdoa supaya ia dimaafkan atas semua permusuhan yang dimilikinya terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta Hazrat Ikrimah radhiyallahu anhu menerima Islam juga merupakan pemenuhan dari perbuatan yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di taman yang indah, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ranting yang syarat dengan kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, untuk siapa ini? Dan diberitahu, ini untuk Abu Jahal. Awalnya, hal ini membuat khawatir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau SAW berkata bahwa taman hanya dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Namun kemudian ketika Hazrat Ikrimah bin Abu Jahal menerima Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami mimpi itu adalah tentang dirinya, yaitu Ikrimah putra Abu Jahal. Kemudian Huzur di sini menyampaikan tentang pengorbanan besar Hazrat Utsman radhiyallahu anhu selama pertempuran Tabuk. Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz berkata bahwa pada saat pertempuran Tabuk, Hazrat Utsman radhiyallahu anhu memberikan pelayanan yang begitu sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan keuangan untuk persiapan pertempuran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat seruan ini, Hazrat Utsman radhiyallahu anhu mempersembahkan 100 ekor unta. Kemudian Nabi SAW mengajukan banding lagi setelah Hazrat Utsman radhiyallahu anhu mempersembahkan 100 ekor unta lagi. Juga dicatat bahwa Hazrat Utsman mempersembahkan 10.000 dinar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Setelah itu, Nabi SAW berdoa untuknya dan berkata bahwa apapun yang dilakukan oleh Hazrat Utsman radhiyallahu anhu sejak saat itu, dia akan diampuni. Tercatat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Tuhan senang dengan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu karena beliau SAW juga senang dengannya. Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz menyajikan beberapa riwayat lagi yang memberikan berbagai catatan tentang semua hal yang disajikan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu untuk mempersiapkan pertempuran Tabuk ini. Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz mengatakan juga, dicatat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Hazrat Utsman radhiyallahu anhu telah membeli sepotong surga. Faktanya tercatat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini kepada Hazrat Utsman radhiyallahu anhu dalam berbagai kesempatan. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang mulia. Selanjutnya, di sini Huzur menyampaikan mengenai nubuat kehalifahan dari Hazrat Utsman radhiyallahu anhu.
Huzur berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata kepada Hadrat Utsman radhiyallahu an bahwa dia akan diberi mantel untuk dipakai, mantel atau jas untuk dipakai. Tapi akan ada orang yang menyuruhnya untuk melepasnya. Tapi semua yang menyuruhnya melepaskannya, semua yang menyuruh melepaskannya adalah orang-orang yang munafik. Ya. Demikian telah diramalkan bahwa mereka yang kemudian menentang dan menyebabkan kekacauan terhadap Hazrat Utsman radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang munafik. Huzur Dahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz berkata bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjunjung tinggi Hazrat Utsman radhiyallahu anhu. Beliau sangat mempercayainya dan sering berkonsultasi dengannya di dalam hal-hal yang penting dan menemukan nasihatnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia. Selanjutnya di sini Huzur menyampaikan mengenai pengorbanan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu yang diterima. Suatu kali selama kekhalifahan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu terjadi kekeringan atau paceklik. Suatu hari orang-orang pergi ke Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir dan mereka akan menemukan kemudahan malam hari. Pada hari yang sama, Hazrat Utsman radhiyallahu anhu kembali dengan karapan dagangnya dari Syria, atau kafilah atau rombongan dari Syria, rombongan dagang dari Syria, yaitu membawa gandum dan biji-bijian yang dia bawa kembali agar dapat dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Hazrat Utsman radhiyallahu anhu bertanya, berapa banyak keuntungan yang akan mereka berikan kepadanya? Mereka berkata bahwa mereka akan memberinya 1 atau 2 dirham. 1 atau 2 dirham lebih banyak daripada biaya yang sebenarnya. Hazrat Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwa ada yang menawarkan lebih banyak lagi kepadanya. Mereka bertanya, siapa yang menawarkan lebih banyak kepadanya dengan harga yang lebih tinggi itu? Yang mana Hazrat Utsman menjawab pertanyaan itu adalah, jawabannya Tuhan atau Allah menawarkan lebih banyak. Kemudian dia memberikan seluruh gandum-gandum dan biji-bijian kepada mereka sebagai sedekah agar dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Huzur Dahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz berkata bahwa malam itu Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi dan melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terburu-buru. Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, mengapa dia terburu-buru? Di dalam mimpi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa Hazrat Utsman radhiyallahu anhu telah memberikan sedekah dan ini diterima oleh surga. Dan Tuhan telah menetapkan pernikahannya di surga dan mereka semua telah diundang. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang mulia. Selanjutnya adalah mengenai pemilihan Hazrat Utsman radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Huzur mengatakan bahwa setelah Hazrat Umar radhiyallahu anhu diserang dan sekarat, orang-orang biasa memintanya untuk menunjukkan seorang khalifah setelahnya. Namun beliau tidak melakukannya. Sebaliknya, suatu hari beliau mengumumkan
jika beliau meninggal, harus ada 6 orang yang memilih khalifah berikutnya. Karena itu, beliau menunjuk orang-orang yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zubair bin Awam radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa bagaimana pemilihan itu harus dilakukan. Huzur Ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz kemudian merinci pemilihan Hazrat Utsman sebagai khalifah berikutnya. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia, demikianlah ya ringkasan dari pidato pertama yang disampaikan oleh Huzur, ringkasan dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh Huzur, dan terakhir Huzur menyoroti kejadian-kejadian dari Hazrat Utsman di masa depan. Insya Allah akan disampaikan lagi di seri khutbah berikutnya. Dan Huzur menghimbau kepada kita semua di dalam akhir khutbahnya supaya untuk tetap terus berdoa, ya, memohon kembali ya, doa dari para Ahmadi ya, di seluruh dunia untuk Ahmadi yang ada di Pakistan. Ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan situasi mereka dan mengubah hari-hari gelap mereka menjadi terang benderang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Amin.